wassalam di Alifia Nurrahman YouTube channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita belajar tentang kisah para nabi. Kali ini Alifia akan menceritakan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Isa putra Maryam adalah satu-satunya nabi yang lahir tanpa memiliki seorang ayah. Demikianlah kekuasaan Allah dan kebesarannya yang ingin ditunjukkan kepada umatnya agar mereka beriman kepada Allah. Nabi Isa berasal dari keturunan Israel. Ibunya bernama Maryam binti Imran, seorang wanita ahli ibadah yang solehah. Maryam dididik oleh Nabi Zakaria. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu hari, malaikat Jibril menemui Maryam dalam bentuk manusia. Pada saat itu, Maryam berada dekat Masjid Al-Aqsa. Jibril datang untuk menyampaikan perintah Allah bahwa Maryam akan hamil tanpa seorang suami. Dengan seizin Allah, Maryam hamil tanpa memiliki seorang suami. Sungguh maha besar Allah. Sebelum Maryam melahirkan, ia pergi menyendiri di suatu tempat yang jauh. Kemudahan demi kemudahan Allah berikan kepada Maryam, sampai akhirnya Maryam melahirkan Isa putra Maryam, seorang nabi dan rasul. Ketika Maryam kembali ke kampung halaman, orang-orang Israel melihatnya dengan heran. Maryam pulang dengan membawa seorang bayi, padahal Maryam tidak memiliki suami. Orang-orang Israel mulai menghina dan mencaci Maryam, hingga ada yang menuduhnya berzina. Namun Maryam hanya terdiam. Subhanallah. Pada saat itu juga Nabi Isa yang masih bayi berbicara kepada orang-orang Israel. Surat Maryam ayat 30 sampai 33. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Dia juga telah menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dunia, dan pada hari aku
aku dibangkitkan hidup kembali. Dialah Nabi Isa alaihissalam. Beliau telah diberikan kitab Injil oleh Allah sejak lahir. Walaupun Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, bukan berarti beliau anak Allah. Mustahil bagi Allah yang Maha Esa menjadi bapa dari seorang manusia, sekalipun manusia itu seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 35. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3 dan 4. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Mukjizat Nabi Isa. 1. Lahir tanpa adanya seorang ayah. 2. Dapat berbicara sewaktu masih bayi, untuk menerangkan bahwa ia seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. 3. Bisa mengetahui Taurat asli Musa yang disembunyikan dan telah mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh orang-orang cerdik dari kaum Yahudi. 4. Membentuk tanah seperti burung, kemudian meniupkan roh, lalu tanah itu menjadi burung. 5. Menyembuhkan orang buta. 6. Menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak. 7. Menghidupkan kembali orang yang telah mati. 8. Diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib melalui panca inderanya, meskipun ia tidak menyaksikannya secara langsung. 9. Menurunkan makanan dari langit karena perintah Hawariyun. Nabi Isa dianggap Tuhan. Orang-orang Israel telah berbuat kesesatan dengan meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Karena Nabi Isa bisa membuat burung, menyembuhkan orang buta, dan menghidupkan orang mati. Mereka juga meyakini bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan karena lahir tanpa seorang ayah. Sungguh orang-orang Israel itu telah kafir. Mereka meyakini adanya Tuhan Bapa Kudus, yaitu Isa anak Tuhan dan Bunda Maria. Hal yang penting kita harus ketahui, keyakinan mereka yang kufur itu berkembang hingga hari ini. Mereka itu orang-orang Nasrani yang kita kenal dengan nama kaum Kristiani. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Roh Kudus, anak Tuhan, dan itu adalah kesesatan yang nyata. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 171 yang artinya, wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dakwah Nabi Isa. Nabi Isa menyuruh orang-orang Israel hanya menyembah kepada Allah semata.
Namun dakwah dan seruan Nabi Isa ini tidak mudah. Mereka menolak seruan Nabi Isa. Para penolong Nabi Isa, ada segelintir orang yang beriman kepada Nabi Isa. Mereka inilah yang dikenal dengan nama Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka meyakini Allah. Mereka tidak menuhankan Nabi Isa dan Maryam. Mereka rela membantu Nabi Isa dan ikut berdakwah bersama Nabi Isa. Orang-orang Hawariyun bersumpah setia ikuti Nabi Isa dan tidak akan menyekutukan Allah. Kesaksian Nabi Isa akan datangnya Rasulullah. Nabi Isa telah mengetahui akan kedatangan Nabi Muhammad yang akan menjadi penutup para nabi. Dalam Quran surat Shaf ayat 6 yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai orang-orang Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah padamu, membenarkan kitab yang turun belumku, itu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang setelahku, namanya Muhammad. Nabi Isa diangkat ke langit. Setiap nabi akan mendapatkan hinaan dan cacian dari kaumnya. Begitupun Nabi Isa. Orang-orang Israel ingin membunuh Nabi Isa. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari kejaran mereka dengan mengangkatnya ke langit. Dan ada seorang yang wajahnya diserupai dengan Nabi Isa, sehingga orang-orang Israel menangkap orang yang wajahnya Allah rubah mirip dengan Nabi Isa. Mereka mengira itu Nabi Isa. Mereka menangkapnya, sakiti, dan disalib hingga akhirnya dibunuh. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah adalah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah telah mengabarkan kepada kita, menjelang hari kiamat tiba, Allah akan menurunkan Nabi Isa ke bumi untuk membela Islam dan menegakkan Al-Quran dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, sekian kisah Nabi Isa dari Alifia. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum.